dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang di masjid yang mulia ini dengan tujuan yang sama, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga setiap langkah kita, rakaat yang kita tunaikan, doa yang kita ijabah insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu terpulang kita khususkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua akan mendapatkan kebaikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, aku berwasiat kepada kita sekalian dan khususnya kepada hadirin pribadi. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yang senantiasa menjalankan segala perintahnya dan satu sisi kita meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah yang insyaallah aku sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, yakni haji tanpa penggal. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun umat Islam yang diberi kesempatan berangkat ke Mekah untuk menaikkan ibadah haji. Mereka memenuhi panggilan Allah yang penuh kemuliaan. Semangat ini sedalam dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semua orang. Keberangkatan mereka juga memiliki makna sebagai bentuk menaikkan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan menaikkan ibadah haji, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'addabu al-hajj fa inna ahadukum la yadri ma ya'rifu lahu." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan yang akan melintanginya." Hadis riwayat Ahmad. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhaji bukanlah sekedar kewajiban, melainkan sebuah anugerah luar biasa. Setiap tahun jutaan muslim dari seluruh dunia berkumpul dengan pakaian ihram yang sama, bersatu dalam doa dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah kita melihat haji dari sudut pandang yang berbeda? Bisakah kita merasakan maknanya meskipun tanpa menginjakkan kaki di Mekah? Tentu saja setiap muslim ingin mengunjungi Baitullah, berdiri di depan Ka'bah, melakukan tawaf, sa'i, wukuf, Arafah, dan melakukan umrah dunia. Semua itu impian besar. Namun dari segala perjalanan fisik, haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu, baik secara fisik, materi maupun mental. Yang paling penting, haji bukan hanya tentang ritual, ia adalah perjalanan hati dan jiwa. Sebuah proses transformasi diri. Dalam haji kita belajar tentang penyerahan diri, meninggalkan kesibukan duniawi yang fokus hanya pada keridhaan Ilahi. Jadi meskipun kita belum mampu berhaji, kita tetap bisa mengambil hikmahnya dengan ketulusan, kesabaran dan niat yang benar. Semangat haji bisa hadir dalam setiap kehidupan kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat berhaji, setiap jemaah mengenakan pakaian ihram, bukan sekedar berganti pakaian, tetapi sebuah simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Tidak ada perbedaan kasta, jabatan, atau status sosial. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita membawa makna ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Menjadi kesombongan dan hidup lebih sederhana. Kesombongan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sejalan dengan Al-Quran surat Al-Qamar ayat 18, "Wala tastakbir hatta lin-nasi wa la tamshi bil marah. Inna Allah. 'ala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Selain itu jemaah haji melakukan tawaf melihat Ka'bah yang melambangkan ketauhidan, keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya tujuan hidup kita. Bayangkan jika kita juga berputar sini kebaikan, sibukkan diri dengan amal soleh, bantu sesama, jalin silaturahmi, dan sebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Setiap amal baik adalah satu perantara yang menjadikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga memiliki makna mendalam berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, mengingatkan kita pada perjalanan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail alaihissalam. Ini adalah simbol kesungguhan, keyakinan dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Seberapa sering kita menghadapi kesulitan dan merasa ingin menyerah, semangat Siti Hajar mengajarkan kita untuk terus berusaha, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pertolongan Allah, dan tanpa putus asa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haji bukan hanya ibadah di tanah suci, tetapi pelajaran hidup yang bisa kita terapkan sehari-hari. Jadi dengan hidup kita sebagai perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesederhanaan, ketakwaan dan semangat yang tak pernah padam. Puncak pada haji adalah wukuf di Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdurrahman ibn Jamar qala, sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu rasul ta'alu anil haji wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafatul faman adraka lailata arafata qabla tulu'il fajri min lailatil jam'i faqad tamma hajjuhu." Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'mar yang berkata, saya menyaksikan Rasulullah SAW didatangi oleh orang. Kemudian mereka bertanya tentang haji. Lalu Rasulullah SAW bersabda, inti haji adalah wukuf di Arafah. Siapapun yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam, artinya waktu sore pada hari Arafah, maka hajinya telah sempurna. Hadis riwayat Anas. Wukuf di Arafah adalah momen penuh makna, diam, berdoa dan merenung. Ini saatnya kita mengakui kesalahan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan jutaan jemaah yang berada di Arafah, merendahkan hati, memohon ampunan dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak pernah menunggu Arafah untuk berwukuf. Setiap sujud adalah kesempatan mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencurahkan isi hati kita, mengakui kelemahan